Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau, kacau, kacau ya. Belum 3 bulan terima duit utangan CDB, KAI akui berat bayar cicilan proyek kereta Wush. Jadi kereta cepat sekarang katanya dan kabarnya yaitu akan diperpanjang, yaitu mulai dari Jakarta Surabaya. Yang awalnya ya dari Jakarta Bandung. Nah, ini akan membutuhkan biaya yang sangat fantastis di situ. Saya kira apakah bangsa kita, masyarakat Indonesia melihat dengan nuansa-nuansa kereta cepat ini, apakah masih membutuhkan atau bagaimana? Secara jangka panjang iyalah ya, tidak menjadi masalah. Tapi bukan hari ini yang harus kita bangun. Ya, di saat ekonomi Indonesia saat mengalami luar biasa begitu kan, mengalami angka yang begitu menyakitkan. Kenapa? Kalau kita melihat dengan dulu begitu, bagaimana Pak Jonan pada waktu itu ya mengkritik habis-habisan Wush ini ya, karena dianggap bisa saja ini akan gagal luar biasa di situ begitu, dan bahkan mengakibatkan dari beberapa rilis yang kemudian utang-utang ya, melihat dari pembangunan kereta cepat itu membutuhkan 110 triliun. Bayangkan, ini bukan angka yang sedikit begitu kan, tapi angka yang fantastis. Yang menjadi dampak itu pasti rakyat Indonesia. Bagaimana negara-negara lain seperti misalnya Malaysia, seperti negara-negara yang lain yang kemudian melihat kereta cepat yang dianggap punya menambah utang dan beban bagi pemerintahan di situ begitu. Ya, kalau Prabowo ya menjadi pemimpin, ini harus dikaji ulang begitu kan. Bagaimana kalau sudah seperti ini kok? Toh pada hakikatnya ya mengalami ketidakuntungan. Ya, kita lihat saja utang-utang sekarang ini. Mari kita baca ini. Berat apanya? Tinggal joget bersama saja. Jadi artinya apa? Artinya proyek kereta cepat ini setiap tahun pasti ditambal mereka. Ditambal ya hutang-hutangnya di situ begitu kan. Ya, sejak awal kalau kita melihat bahwa banyak yang kemudian para analisis ya mengatakan bahwa kereta cepat itu tidak begitu efektif bagi rakyat Indonesia. Pasti semuanya itu adalah kembali kepada kereta api di situ. Ini dari awal dulu saya katakan ini proyek ya mercusuar yang hanya didasarkan pada ketimbang perhitungan yang matang. Ujung-ujungnya semua anakan jadi beban APBN melalui penambahan PN lagi dan lagi. Katanya dulu begitu kan ya, melihat bahwa kereta cepat ini adalah bisnis to bisnis dengan Cina. Kenapa sekarang itu adalah yang menjadi yang menjadi tanggungan itu, apakah nantinya adalah semuanya adalah dari APBN? Nah, itu kalau sudah dari APBN, rakyat lagi yang kena di situ. Rakyat lagi 110 triliun itu kalau dibangun sekolah. Wah. Itu angka yang sangat luar biasa begitu kan ya. Makanya mau dikasih sekolah gratis, malah milihnya makan siang gratis. Begitu kira-kira ya. Bahkan yang tadinya untung sejak transformasi oleh Pak Jonan, kini terancam merugi terus dalam 2 tahun ke depan jika tidak ada skema lain dalam membayar utang. KCIC dipastikan kondisi keuangan PT KAI akan babak belur. Katanya dan kabarnya PT KAI di situ begitu kan ya. Bisik-bisik minta suntikan dana. Ya, artinya apa? Minta bagaimana KAI bisa terus eksis di situ begitu kan. Semuanya pasti ya punya tanggung jawab dari KAI di situ nantinya begitu. Karena pemerintah hari ini ya kita lihat saja kalau utang-utang seperti itu apalagi di era Prabowo begitu kan ya. Pak Jokowi sudah meninggalkan utang berapa? 8.000 triliun begitu kan. Ya, ini tanggung jawab Prabowo juga nanti kalau menjadi presiden. Nah, maka disinilah yang kemudian banyak asumsi-asumsi itu menurut saya pribadi bisa saja ini mangkrak begitu kalau tidak dikelola dengan baik, karena Indonesia itu sudah terjebak dengan rayuan-rayuan Cina. Belum 3 bulan terima duit utang CDB ya, KAI akui berat bayar cicilan proyek kereta Wush ya.
Benar analisa banyak kalangan keuangan PT Kereta Api ya atau Kereta Api Cepat Persero KAI bakal terganggu karena harus menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang bernama Kereta Hus ya. Asal tahu saja anggaran untuk membangun kereta Cina itu mencapai 110 triliun. Bayangkan angka yang fantastis. Ya walaupun masyarakat Indonesia memakai kereta api kan tidak ada masalah dari dulu begitu kan. Kalau mereka ingin kereta cepat dan sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan oleh rakyat, ya oke-oke aja lah. Tapi kan di saat ekonomi kita masih terpuruk seperti ini, apakah mau begitu kan? Ya, kenapa tidak dipikirkan secara matang? Banyak para analisis yang sudah memberikan statement itu, tapi tidak dihiraukan oleh seorang Jokowi begitu kan? Padahal belum genap 3 bulan, Bank Pembangunan Cina atau China Development ya Bank CDB mengguyur utang 6,9 triliun untuk membengkakkan biaya proyek kereta Hus yang rutenya mau dilanjutkan hingga ke Surabaya. Bahkan FVV ya Corporate Secretary KAI Raden Agus Winanto Budiaji yang mengkonfirmasi bahwa utang CDB itu harus ditanggung Persero atau KAI. Mengingat ya posisi KAI adalah pemimpin LED atau konsorsium BUMN Indonesia yang memegang saham mengendali PT Kereta Cepat Indonesia. Bahkan untuk menjaga keuangan perusahaan, kata Agus, KAI mengajukan sejumlah keringanan biaya kepada Komite Kereta Cepat. Namun hingga saat ini ya proposal KAI itu masih dalam tahap pembahasan. Entah sampai kapan ada keputusan. Ya minta lagi, tambah lagi begitu kan. Saya kira inilah bangsa kita, toh pada hakikatnya kereta cepat itu ya peminatnya itu aja begitu kan ya. Ya nanti katanya sekali berangkat katanya sudah menghasilkan uang begitu banyak. Lah lantas kalau menghabiskan dana 110 triliun ya dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Surabaya ditambah lagi berapa begitu kan. Ya inilah rakyat Indonesia ya belum mampu untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain tapi sudah dipaksakan dengan asumsi yaitu adalah jangka panjang dan sebagainya. Kalau ekonominya baik-baik aja, kalau kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi, bolehlah ya seperti itu begitu kan. Bagaimana lagi dengan angka korupsi yang begitu fantastis, dengan angka korupsi yang begitu luar biasa di negara kita. Jadi itu ya yang juga menjadi kendala penting. Bahkan ya untuk Agus menyebutkan ada beberapa jenis keringanan yang diminta oleh pihaknya. Salah satu adalah penyertaan modal negara PMN. Suntikan modal negara wajib diberikan kepada KAI untuk menjaga kondisi keuangan ya perseroan tetapi optimal. Bahkan banyak keinginan yang diajukan dalam pembebasan ini. Apakah mereka akan dikabulkan? Mereka akan diterima atau tidak begitu kan? Karena proyek ini proyek menguntungkan sebenarnya ya. Tapi pada kenyataannya adalah rayuan-rayuan Cina sudah masuk di situ begitu kan? Ya, Jokowi sudah tidak menghiraukan itu pada akhirnya ya bisa saja nanti kebablasan. Bisa saja nanti ya utang-utang itu bertambah begitu kan? Ya, bukan tidak mungkin kita sebagai rakyat Indonesia itu adalah melihat kereta cepat itu sangat bagus, tapi lihat saja keuntungan mereka. Ya negara kita bisa untung ya dengan adanya kereta cepat itu sudah di tahun beberapa begitu. Di tahun keberapa mereka bisa untung? Ya ada yang berspekulasi puluhan tahun ya di situ, bahkan ya ratusan tahun. Ya kita lihat saja ke depan apakah mereka akan nanti punya keuntungan luar biasa, karena 100 triliun itu bukan angka yang sedikit, tapi itu adalah angka yang fantastis. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.